Sekarang buaya itu masih ada di cekukan tanah dan memang sedang berjemur. Oke, ukurannya sekitar 1 sampai 1,5 meteran. Kita harus pelan-pelan. Teman Panji, seorang teman memberikan laporan terkait seringnya muncul buaya terlihat di sekitaran Sungai Ciherang yang sedang meluap airnya. Nah, hari ini kebetulan air mulai surut dan jadi momen yang pas untuk kita monitoring buaya tersebut. Jika memang ada, karena ini adalah wilayah yang dekat dengan tempat aktivitas manusia, kita harus tangkap buaya tersebut dan mengamankannya kemudian. Nah, berarti sekarang tugas Panji adalah mencari Mang Jaja, orang yang memberikan laporan tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaja. Sehat, damang, alhamdulillah. Damang, aduh pendakli. Santai rame. Jauh tuh dari rumahna. Aduh, akhirnya nih teman Panji. Panji udah sama Ki Jaja juga dan teman-temannya. Ini seorang rekan saya sih sebetulnya. Cuma ada laporan dari Ki Jaja kalau ada buaya akhir-akhir ini di sekitar Sungai Ciherang. Benar juga. Kemarin banyak orang, 5 orang lah yang laporan di sini ada buaya, di sini ada buaya, di sini ada buaya. Cukup meresahkan warga juga. Tapi penasaran kan sama teman-teman, diliatin terus diintip emang bener ada emang. Serius? Bukan mitos? Ada. Iya, gua lah pas disamperin dia masuk air. Nah dari situ akhirnya kan mikir nangkapnya gimana, aku bingung. Nah kalau untuk itu yang lepasan apa itu emang buaya di sini kurang hafal. Oh, yang jelas ada buaya nongol buaya, gitu. iya. Soalnya kasus di beberapa daerah nih Ki nih. Ya, teman Panji ini yang emang sering terjadi itu buaya muncul di sekitaran tempat pertanian kayak gini nih, di sungai-sungai kayak gini itu biasanya faktor pertama adalah lepasan, kedua buaya migrasi yang emang nyari zona baru buat mereka tinggal. Oke deh, teman Panji, kita langsung cek aja. Terakhir Aki lihat di mana? Tunjukin ke Panji lokasinya. Ayo, siap. Barangkali kita bisa lihat. Nah, ayo. Biasanya jam-jam segini nih, jam-jam 10-an kayak gini, buaya jemur. Jemur biasanya. Go. Dulu pernah di sini aku lihat tuh, mas sebelah sini. Di sini banget Ki. Iya, cuman pas aku samperin ke sini, dia masuk ke sana. Oh. Ke sana masuk dia, masuk air. Tapi ini kalau misalkan banjir, dalam juga berarti ya? Dalam ini kalau lagi banjir nyampe sawah ke sana, Waduh. sampai atas. Serius? Iya. Nah sekarang kan lagi surut, nah makanya. Iya. Lagi Sekarang surut dicari, dan posisinya matahari lagi nyorot-nyorotnya. Nah, Nih, Panji curiga itu di seberang, itu kan ada kayak cadasan tuh. ya. Nah kata-kata warga yang pernah lihat tuh di sebelah sana. Di batu tuh? Ya sekali, di sini satu. Pas mau naik dia kan Itu juga kayaknya bekas-bekas hewan naik itu, atau biawak Nah, atau itu. buaya. Cek aja yuk. Ayo, Lihat yuk. coba. Aduh, sayang banget ya, padahal sungai bagus kayak gini kok harus banyak sampah kayak gini, kan nggak bagus ini. Lumpur kedua di sini. Ini lubangnya banyak banget ini. Piting bekas piting di sini mah. Piting. Oh ya? Bisa dimakan nggak Ki? Hah? Ki, ini loh, apaan Ki?
Tuh. Tuh. Ombak. Tuh. Nah ini nih. Dalam banget tuh. Masih rongga sih. Jadi dari luar nih, teman Panji, dari luar lubangnya kecil. Pas Panji masukin tangan Panji, lubangnya dalam banget. Ini biasanya di lubang kayak gini nih, suka diuri nih, tembus-tembus di lubangnya sampai atas sini nih. Tuh. Tuh. Oh iya iya. Tuh, Ki, tuh. Lubang tembusannya ada nih. Nih. Tuh, terus ke sini. Tembus aja ya. Ada, dia tembus-tembus lubangnya nih. Biawak biasanya nih. Iya, kan kepiting lah. Gede banget ya, kepiting. Tapi kalau kepiting terlalu gede lah, Ki. Dia nggak akan bisa sedalam ini juga. Apa mungkin biawak masuk sana? Apa mungkin? Ini tembusan-tembusannya banyak. Bisa jadi biawak, bisa jadi ular. Kalau ular kan biasanya ular bolang ya. Suka nih lubang-lubang kayak gini nih. Belut juga bisa, ikan juga bisa. Saya penasaran dikit lagi kena nih. Tuh, lubangnya ke sini. Oh, ketahuan lu sekarang ada di mana lu. Ini ternyata Ki. Ada. Nih. Kepiting apa? Oh kan kura-kura. Oh, iya, Kan bener. gua bilang. Dia bikin lubang. Ini pintar banget teman Panji, sumpah. Ini binatang pintar ternyata kalau misalkan di alam. Dia bikin beberapa lubang buat kamuflase. Jadi ketika kuranya ada di sini, dia bikin banyak lubang buat mengelabui predatornya. Tuh lihat, ternyata dianya ada di sini nih. Tuh, dangkal malah. Tuh, emang tembus ke sana. Tuh, kabur. Mau kemana? Mau kemana? Kena. Itu ada juga. Ini kura lokal. Ini pipi putih. Kura yang memang biasanya tinggal di perairan seperti ini, di sungai dengan aliran-aliran tenang. Ketika di siang hari mereka akan menggali lubang di lumpur-lumpur sungai yang memang tidak keras ini. Kemudian mereka akan membuat beberapa lubang dan tidak hanya satu. Tujuannya adalah untuk mengkamuflase predatornya agar tidak langsung menemukan mereka. Nah, kalian bisa lihat tadi Panji ngegali fokus ke lubang yang satu ini karena lubang ini terlihat lebih rapih dan lebih besar dari lubang biasanya. Namun ternyata kura-kura ini Panji jumpai di lubang yang ini, ya, lubang yang kecil ini. Pinter banget ya, karena mereka istirahatnya siang hari adalah hewan nokturnal bukan hewan diurnal. Mereka akan memilih sembunyi dan membuat rumah-rumah yang memang aneh. Oke, kalau gitu kita balikin lagi aja dia ke sini. Nah, dia langsung masuk lagi, Ki. Masukin, iya. Tuh. Oke, dan kita tinggal lagi aja. Oke. Udah diambil lah, udah aja gitu. Gak usah, karena kan ini kan memang hewan yang emang hidup di sini dan harus lestari. Oh gitu. Yuk kita cari buayanya aja. Ayo. Macet dah. Nah, berarti selain itu di sini juga ya? Iya, di sini biasanya. Kata orang-orangnya, dari sana lihat tuh dia tuh. Dari mana? Lagi ngambil air, ngompa air, dia lihat buaya di sini. Katanya lagi Oh, gede. airnya emang dimanfaatin buat pengairan Buat sawah. kebun. Iya. Sawah juga. Iya. Oh, di atas itu sawah berarti ya, Ki? Iya, sawah. Oh iya, itu ada pipa ya? Ada pipanya. Oh, iya. Dia lagi ngompa air, lagi ngambil Ini bekas air. apa sih, Ki? Kok kayak pondasi? Ini bekas pondasi jembatan yang di sana, roboh. Oh, kehanyut sampai sini pas air ngalir gitu. Iya. Dah, kita langsung Ayo susur bawa aja ke sana, mudah-mudahan ada di sana. Tuh. Tuh di ujung tuh ekornya kelihatan nggak? Oh iya benar. Biawak buaya ya? Oh kayaknya buaya apa batang kayu, ah? Buaya deh kayaknya. Hah? Buaya? Iya sih kayak batang kayu ya. Coba aja kalau kita ke sana. Buaya, Ki. Buaya benar. Buaya. Gerak itu loh arah ke atas yang atas tuh. Woi, naik. Oh, beneran naik. Oke. Iya bener naik buaya Ki. Naik. Oke, teman Panji, kita udah melihat target yang kita akan tangkap hari ini. Dan maaf Ki, taruh situ aja Ki. Kita harus mengendap-endap seperti ini karena semakin kita membuat percikan, buaya ini akan semakin panik dan berusaha untuk mencari tempat lari. Sekarang buaya itu masih ada di tekukan tanah dan memang sedang berjemur. Oke, ukurannya sekitar 1 sampai 1,5 meteran. Kita harus pelan-pelan. Bener-bener kata warga. Masuk Ki. Masukin aja badan Ki. Oh, masuk air ya?
Oh iya, biar kelihatan ya. Enggak, biar nggak ada percikan air. Oh iya. Udah biarin Ki. Biarin. Oke. Yuk, sini. Oke. Di Afif Gata di sana. Kita atur strategi ini teman Panji. Afif Gata di sana. Ya. Si Maju Hitam juga lihat belah sana. Bro, lihat sini ya. Gua akan ciduk dia dari tengah. Titip. Susah soalnya kalau pakai ini. Tuh, teman-teman lihat di atas ngeplok. Oke, kita akan lingkar si buaya ini supaya nggak bisa kemana-mana kalau dia lari. Oke, Panji akan tubruk. Ukurannya nggak seberapa besar. Ini masih juknya, ukurannya masih anakan. Jadi saya akan coba untuk menggunakan tangan langsung. Namun tolong jangan tiru ini dimanapun ya teman-teman, karena ini memang harus menggunakan insting, naluri, dan keyakinan ke diri sendiri. Oke, lihat teman-teman. Ini untuk ukuran buaya kecil, lumayan juga. Tenaganya barusan ketika saya tangkap kuat sekali, dan rahangnya lihat, dia langsung membuka rahangnya teman-teman. Sejatinya buaya cenderung untuk tidak melawan ketika dalam kondisi terdesak seperti ini. Jadi bukan berarti hewan ini tidak ada perlawanan, tapi melainkan memang mereka umumnya adalah, nah lihat ini ketika kita provokasi seperti ini, dia akan makin membuat si giginya terlihat makin besar. Namun ketika kita berikan gesekan di bawah mulutnya, hewan ini akan langsung mengunci ya, seperti ini, langsung mengunci bagian mulutnya. Oke, kita kunci dulu mulutnya di sini. Oke, ini adalah jenis buaya muara, Crocodylus porosus, dengan ukuran 1 meteran, memiliki kekuatan yang luar biasa. Umumnya mereka berjemur untuk mendapatkan tenaga untuk mereka bergerak. Ketika mereka bergerak, mereka bisa mencari makan di air. Siang hari merupakan waktu yang digunakan oleh buaya untuk berjemur, untuk mengumpulkan tenaga, membakar kalori, dan menjadikan tenaga dari si buaya ini. Ya, bagian sensitif dari buaya adalah bagian matanya teman-teman, dimana ketika kita tutup bagian matanya, hewan ini tidak akan terlalu banyak melawan atau bertingkah agresif. Oke, lihat di sini ada gigi-gigi yang sangat tajam sekali di rahangnya, dan merupakan gigi yang digunakan oleh buaya ini untuk makan dan juga untuk pertahanan. Namun, tahukah kalian jika buaya merupakan hewan yang tidak mengunyah makanannya teman-teman, melainkan untuk merobek makanannya, kemudian memotong makanannya dengan rahangnya yang kuat ini, kemudian mereka akan telan bulat-bulat makanannya. Hampir mirip seperti ular, namun mereka harus memotong-motong kecil bagian buruan atau makanannya. Ini satu-satunya buaya di sini atau bukan? Atau ada lagi? Nah, jadi kayaknya pasti ada, cuman belum kelihatan. Belum kelihatan? Iya. Cuman yang sering kelihatan ini. Yang ini? Iya, yang apa kelihatan juga yang ini. Oke, ini lihat bagian bawah perutnya teman-teman. Di sini. Habis makan kayaknya. Iya, ini gendut juga, tapi kayaknya kemarin sih. Nah, buaya juga di kakinya punya selaput teman-teman ya. Nah, lihat, kalian bisa lihat ada selaput-selaput tipis di sini. Nah, ini. Kemudian ada kuku. Nah, selaput ini digunakan oleh buaya untuk berenang. Kehebatan buaya ketika berenang adalah mereka di air ketika berenang tidak menimbulkan percikan. Jadi seperti kayu yang hanyut di air, seperti itulah buaya ketika berenang di air. Kemudian ada mitos bahwa ekor buaya ini duri tajam. Padahal ini bukan duri teman-teman. Ini hanya semacam sisik yang menonjol ke atas ekornya dan digunakan oleh buaya untuk mengayuh tubuhnya supaya bisa cepat di dalam air. Jadi bukan duri Ki. Jadi ada mitos kan kalau misalkan kena sabat ekornya bisa mati gitu ya. Sebenarnya buaya itu nggak nyabet ekornya teman-teman. Yang nyabet ekornya itu adalah biawak. Nah, sedangkan ekor ini adalah sisik yang menonjol seperti duri dan ini tidak tajam. Tuh, nggak tajam sama sekali. Aki juga bisa pegang, sok siapa pegang gini. Ini nggak tajam. Jadi ada pengetahuan sesat terkait buaya. Katanya ekornya ini bisa nyambuk dan bisa melukai ya ketika mereka melawan. Padahal bagian paling berbahaya dari buaya sendiri adalah bagian rahang ya di sini. Nah, Tuhan telah menciptakan buaya dengan luar biasa desainnya ya, desain alami yang luar biasa dari reptil. Nah, jika kita lihat buaya memiliki tonjolan-tonjolan sisik di
bagian tubuhnya, mulai dari leher hingga ke bagian ekor. Nah, fungsi dari tonjolan-tonjolan ini adalah semacam sonar untuk mereka mengetahui apa yang ada di permukaan air, teman-teman. Jadi ketika mereka ada di dalam air, menyembunyikan seluruh tubuhnya dan hanya memunculkan bagian hidungnya saja, ya, ketika di atas air, mereka akan mengerti apa yang ada di sekitar air. Jadi ini semacam sonar untuk mendeteksi percikan, kayak gitu. Nah, bagian penjolan-penjolan ini juga dimiliki oleh buaya jantan ketika musim kawin untuk mengundang buaya betina. Jadi ketika musim kawin, buaya jantan bakal menggetarkan tubuhnya dan membuat percikan air itu bersuara cer 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 untuk mengundang si betinanya. Jadi cara kawinnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara menentukan buaya ini adalah jantan atau betina? Nah, di sini ada bagian kloaka. Hampir sama seperti reptil lain, buaya juga hanya memiliki satu lubang pembuangan. Jadi kencing, pup, dia di sini, di satu lubang, dan bereproduksi juga di sini. Nah, caranya adalah kita harus masukin sini. Nyamuk, oke. Dia masih bisa ngelawan ternyata, teman-teman. Oke, masih kuat banget tenaganya. Oke. Jantan sama betina. Makanya saya mau lihat. Saya mau lihat. Oke. Betina. Betina, kalau jantan digituin ada tangkurnya keluar. Buaya ini nggak terlalu suka saya. Saya cek kelaminnya. Karena salah satu cara buat ngecek kelamin buaya adalah memasukkan bagian kelingking kita ke sini, ke dalam kloakanya. Kemudian kita tarik ke atas, dan jika ada tangkur merah yang keluar dari samping sini, oh ini ada nih, jantan. Oh, jantan. Ini ada kecil nih, tuh. Nah ini ya. Tuh ya, jelas. Kita agak. Nah ini dia. Ini keluar. Ya ini jantan bukan betina. Oh, jantannya. Jantan. Nah ini jelas jantan. Oke. Udah, buaya jantan dengan ukuran kurang lebih sekitar 1 meteran. Ini gimana nih Ki? Mau kita lepas lagi biar dia hidup di sini aja, karena dia kan nggak ganggu juga sama masyarakat di sini. Biarlah dia menjadi hewan mitos yang memang dipercaya menjaga sungai ini, atau mau gimana? Sebab saya rescue juga di rumah, saya nggak punya penampungan buaya Ki. Ini mau di ini aja, Ada kenalan di BKSDA. Oh ada? Ada. Kalian punya? ya ada. Oh ya udah. Di sini terus Ngeri juga ya. ngeri lah. Lagi pula kalian kan masyarakat sini juga kan, Iya. jadi bisa melakukan penyerahan. Nah, iya itu. Ya udah, kalau Panji kan bukan orang sini. Oke, kalau gitu Panji akan serahin buaya ini, tolong ya Ki ya nanti. Ya. Tolong diserahin ke pemerintah. Ya. Karena biar bagaimanapun hewan ini tetap harus dijaga kelestariannya, apalagi jenis buaya itu adalah jenis hewan yang dilindungi oleh negara, teman-teman. Ya. Jadi kita harus memang jaga kelestariannya, jaga populasinya, karena hewan ini merupakan spesies yang dilindungi. Oke, saya tidak menggunakan pengaman apapun untuk menangkap buaya ini, karena posisinya saya tahu bahwa buaya ini hanya buaya kecil yang mudah sekali untuk saya tangkap, apalagi mengingat Aki dan teman-temannya juga sama seorang handler hewan. Jadi kita bisa aman walaupun tanpa pengaman. Ya, kecuali kita menangkap buaya dengan ukuran yang lebih dari 1 meter, ukuran 2 meteran, kita harus menggunakan tali ya Ki ya. Oke, kalau gitu teman-teman, kita akan bawa ini ke shelternya Aki di atas sana, untuk kemudian nanti Aki serahkan ke pemerintah ya, selanjutnya. Oke Ki, Panji serahin ke Aki. Kita bawa. Ayo. 1, 2, 3. Ki, ya, Ki Panji serahin ke Aki. Oh iya. Kita mau serahin ke pemerintah ya. Ya. Oke, yang tolong ya. Untuk mengurusnya. Iya benar, pihak berwenang yang memang harus mengurus ini sebetulnya. Oke, saya cuma bisa bantu sampai sini Ki. Yuk kalau gitu kita balik. Ayo. Ini terlalu. Makasih banget bantuannya. sore juga. Makasih banget. Yuk. Oke teman Panji, buaya telah kita rescue, kita tangkap. Ternyata ukuran buaya ini tidak sebesar ekspektasi yang Panji perkirakan atau bayangkan. Buaya ini ukurannya 1 meter, dan saya curigai sebetulnya adalah buaya yang memang sengaja dilepas orang karena dia udah bosen piara. Banyak di Indonesia orang-orang yang piara hewan eksotik, namun ketika hewan tersebut mulai membesar, mereka bingung untuk menaruh mereka di mana. Akhirnya dengan sengaja mereka melepas liarkan begitu saja buaya tersebut ke alam. Kalau misalkan dilihat dari geografis, tempat ini merupakan tempat yang memungkinkan sekali untuk buaya bisa hidup, dan memang bisa jadi habitat alami buaya. Namun jika melihat sisi modernisasi sekarang, di mana manusia lebih banyak di sini, buaya akan lebih cenderung menghindari ketimbang memperlihatkan diri.
Ya, buaya sejatinya adalah raja air yang memang bisa hidup di sini. Namun tempat tinggal mereka hilang, digerus oleh populasi manusia yang banyak sehingga mereka kebingungan dan mencari rumah baru. Ketika mendapat rumah baru, bertemu lagi dengan manusia, mereka akan konflik kembali. Oke, saya Panji Petualang. Jangan lupa ikuti terus teman Panji. Dalam Ki, awas hati-hati. Lawan. Mas Jem, Ya. lihat nggak? Mana? Itu loh di bawah. Itu loh gerak-gerak. Oh iya. Gede banget. Gede banget. Waduh, lihat. Waduh, dipegang Bapak. Itu tuh, ambil tuh. Ayo. Ayo. Ayo kamu naik ayo, Mas. Hoi, Putri, kamu ngapain nak?